尔等，我们此事复杂，这引导是什么关系？这里日子一会儿，这些人随时接应于我，得让全会一笔齐结。看来这终于来了，就是自己。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ziling yang sedang berpikir bahwa kecerdasan pada akhirnya akan menjadi bumerang. Tapi tanpa kekuatan itu, dirinya tak akan bisa balas dendam. Kemudian, ia segera menemui Tetua Agung Jin Kui. Ziling mengatakan bahwa Tetua Zhao telah menemukan tempat persembunyian perampok di Pulau Scorpio. Bahkan mereka telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sehingga karena hal itu, ia tak mungkin membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Apalagi orang tuanya juga telah terbunuh oleh salah satu perampok itu yang bernama Wu Chou. Jin Kui mengerti bahwa Tetua Zhao telah memanfaatkan sebaik mungkin. Tapi ia juga bertanya apakah Ziling benar-benar sangat yakin. Ziling menjawab bahwa menurut cerita lama, Sekte Myria telah mengkhianati Pulau Scorpio. Meskipun begitu, tak banyak orang yang mengetahuinya. Dan menurutnya, itu hanyalah cerita lama tentang dendam. Namun jika menyangkut sisa-sisa Sutian, maka itu adalah hal yang berbeda. Jin Kui memujinya karena selama bertahun-tahun Ziling telah berkembang pesat. Walaupun Jin Kui hanya memberikan beberapa petunjuk, tapi ia kagum dengan Ziling. Bahkan dirinya tak percaya jika ia sedang menyelidiki kuncinya. Ziling yang mendengar hal itu merasa tak pantas dipuji oleh Tetua Agung. Karena semua ini berkat Jin Kui lah orang yang memiliki ide tersebut. Ziling mengatakan bahwa Ji Yin sudah lama tak keluar dari pengasingan. Dan saat ini Wu Chou lah orang yang bertanggung jawab. Dan sebelum balas dendam, ia pun meminta nasihat dari Tetua Agung. Jin Kui mengerti jika ia masih memikirkan balas dendam. Dan menurutnya, Ziling adalah anak yang berbakti, bahkan telah lama merencanakannya. Jin Kui bertanya apakah sebenarnya yang bisa aku bantu. Ziling berterima kasih terlebih dahulu. Dan ia menjawab jika masalah ini tak selesai, maka dirinya meminta Tetua Agung untuk memberkati Sekte Miao Yin. Walaupun begitu, Jin Kui tetap mengingatkan, karena pada akhirnya kau harus meyakinkan orang dengan kekuatan, sehingga musuh sekalipun tak akan berani merendahkanmu. Ziling mengerti dengan maksud Tetua Agung. Kemudian ia pun segera pamit untuk pergi dari sana. Setelah itu, terlihat Jinmei dan seorang wanita bernama Zuo Rufu yang merupakan utusan kanan dari Sekte Miao Yin. Jinmei memberitahu bahwa Tetua Zhao telah menemukan beberapa kultivator dan mereka berada di tahap core formation untuk membantunya balas dendam. Walaupun harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi semua itu sepadan agar para praktisi di Pulau Scorpio akan menderita. Rufu mengingatkan jika dibiarkan berperang, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Dan hal itu juga sepertinya akan menghilangkan kesombongan mereka. Ternyata Rufu dan Jinmei telah mengetahui masalah yang lain. Sehingga karena hal itu, Ziling tak bisa menyembunyikannya lagi. Tapi itu adalah rahasia yang diberikan oleh Istana Bintang. Bahkan identitas pemimpin Pulau Scorpio juga sudah diungkapkan ke Tetua Zhao dari Tetua Agung Jin Kui.
Menurutnya, perampok itu mungkin hanyalah umpan saja, tetapi yang sebenarnya mereka hadapi adalah Pulau Scorpio itu sendiri. Jinmei sangat terkejut karena setelah bertahun-tahun akhirnya Ziling sebagai ketua sekte mau berbicara, yang dimana Ziling menjelaskan maksud dari perkataannya. Dan meskipun itu adalah jebakan, maka ia harus turun secara langsung ke medan pertempuran. Ziling 也不必瞒着你，另有隐情，是要往里面跳的。哇，主意泄露给赵正。 Scene berpindah ke 15 hari kemudian. Di sana terlihat Hanli yang bersama dengan Kuhun. Hanli berkata bahwa setelah 60 tahun ia mencapai ranah Core Formation, dan ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan Istana Bintang, sehingga dirinya harus berhati-hati agar tak dihajar orang lain dan terpaksa kabur lagi. Setelah berpikir, Hanli memutuskan supaya Kuhun membuat rencana cadangan di wilayah laut terdekat. Hal itu dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah yang tak diinginkan. 还是谨慎些为好。这60年阶段。 Di sisi lain, terlihat Jinmei dan tetua Zhao yang telah berada di Pulau Scorpio. Dan saat tiba di sana, Hanli segera disambut oleh mereka, walaupun dirinya harus menggunakan topeng. Jinmei bertanya mengapa Hanli hanya datang sendiri. Hanli menjelaskan bahwa Kuhun ada urusan lain, dan jika tak boleh, maka ia berniat untuk segera pergi dari sana. Namun ketika ia hendak pergi, Jinmei pun menghentikannya. Karena bagaimanapun juga, Hanli masih dibutuhkan oleh sekte Miaoyin. 您同行的另一位呢？ 我也可以打道回去，也临时改变了主意。 夜深已是改进。 Di sana juga terlihat tetua Fu yang bersama dengan Rufu dari utusan kanan. Hanli menyadari jika tetua Zhao dan tetua Fu sepertinya memiliki perbedaan pendapat. Hal itu dibuktikan dengan wajah mereka berdua yang selalu bersikap dingin. Seorang pria bernama Meng bertanya mengapa Hanli menyetujui permintaan Jinmei untuk ikut bertempur. Dan ia juga mengerti bahwa Hanli menggunakan topeng untuk menyamarkan identitasnya. Diketahui bahwa Meng datang ke sini tak hanya untuk membalas dendam, namun ia juga penasaran dengan ketua sekte Ziling, yang menurut rumor, Ziling adalah wanita tercantik di seluruh Istana Bintang. Walaupun begitu, Meng sangat penasaran, karena Ziling sendiri tak pernah menunjukkan wajah aslinya. Hanli yang mendengarkannya sangat menyayangkan hal itu, karena sebelumnya ia sendiri telah melihat wajah Ziling tersebut. Dan menurut Hanli, Ziling juga telah mendapatkan reputasi yang baik selama bertahun-tahun. 是来此助拳的，金蝉弟子做小妾，紫菱仙子必将在人前显露真容。他这些年也有些奇。 Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul kehadiran tetua api yang dikenal sebagai monster merah. Dan menurut Meng sendiri, bahwa sekte Miaoyin telah menghabiskan banyak uang, bahkan sampai menyewa tetua api tersebut. Semua orang yang menyaksikan hal itu juga sangat terkejut mengetahuinya. Apalagi tetua api sendiri telah berada di ranah Core Formation tahap akhir. Dan cepat atau lambat, dirinya pasti akan mencapai ranah Nasken Soul. Hanli bertanya-tanya musuh seperti apakah yang akan kita hadapi. Bahkan sampai meminta bantuan dari seorang master seperti tetua api. 会进阶元婴，我的赤火老怪也请来了。敌人要请这样的。 Ziling memberitahu bahwa ia akan turun untuk menemui Rufu dan Jinmei. Tetua api pun mengerti tentang hal itu. Melihat gelang tangan pada Ziling, Hanli menyadari bahwa memang benar Ziling adalah gadis yang sebelumnya ia temui. Kemudian Ziling meminta pada Rufu dan Jinmei agar menghentikan perselisihan dulu, karena sekarang ini kita harus bekerja sama untuk menghadapi pertempuran. Walaupun baru saja diingatkan, mereka berdua mulai ribut kembali, yang mana hal itu justru membuat tetua Zhao dan tetua Fu mentertawakannya. Mereka segera menggunakan gelang transmisi suara untuk berkomunikasi, yang mana Jinmei menjelaskan bahwa dua orang praktisi yang ia bawa hanya bekerja saja, dan kemungkinan mereka akan kabur jika pertempuran tak terkendali. 还请两位师姐好兴致，做事人惯了，未接任门主，修士怎么办？ Setelah itu, Ziling memberikan penghormatan pada semua praktisi yang telah hadir, dan ia akan mengingat jasa mereka semua.
Dirinya juga memberitahu bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk mencari keadilan, sehingga karena hal itu mereka tak perlu bertarung sampai mati. Dan jika situasi tak memungkinkan, mereka disuruh untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ketika Ziling sedang berbicara, Meng menjadi senang melihatnya. Berbeda dengan Hanli, dirinya justru malah memalingkan wajah agar tak dikenali. Menyaksikan hubungan ketiga wanita itu, Hanli tak menyangka jika sepertinya hubungan mereka tak seburuk rumor yang beredar. Sementara dua tetua sendiri tampaknya tidak sepemikiran dengan mereka. 小女子敏感五内，似乎不像坊间传闻那样，诸位还请自保为主。与他们不是一条线。 Tak perlu berbasa-basi lagi, Ziling pun segera memerintahkan untuk berangkat. Sehingga saat itu juga mereka semua mulai terbang menuju ke sana. 出发。 Di sisi lain terlihat dua wanita dari sekte Miaoyin yang sedang mengawasi Pulau Scorpio. Sedangkan kini para pasukan baru saja tiba di sana. Hanli berkata bahwa ini adalah pertarungan yang sangat besar dan ia masih penasaran siapakah sebenarnya lawan mereka. Dua wanita tadi mendatangi Ziling untuk memberikan penghormatan. Sementara tetua Zhao menggunakan serangga untuk menganalisa kondisi sekitar. Serangga itu terus menyusuri jalan dan secara tiba-tiba ada penghalang yang membuatnya terbunuh. 门主， Hanli yang menyaksikan kejadian tersebut berpendapat jika formasi pelindung itu sebenarnya terlalu sederhana. Sedangkan tetua Zhao memberitahu bahwa tempat persembunyian musuh telah ditemukan. Sehingga saat itu juga dirinya mulai melancarkan serangan. Yang mana serangan itu mengakibatkan para musuh mulai menampakkan diri. 就在这儿了，也太过简单了。 Semua perampok yang telah muncul bukannya sadar justru malah tertawa, yang membuat tetua Zhao berjanji akan membalaskan dendam atas kematian pasukan sebelumnya. Hingga saat itu juga pertempuran besar di antara mereka akhirnya terjadi. Semua pasukan mulai mengerahkan kemampuannya masing-masing, bahkan sampai terjadi ledakan yang cukup besar di sekitar tempat tersebut. Tak tinggal diam, para musuh juga langsung menggunakan tekniknya. Di sana ada seorang praktisi yang menggunakan tangan iblis raksasa untuk menghajar mereka. Dan benar saja serangan tersebut mampu menumbangkan beberapa pasukan dari sekte Miaoyin. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan pertarungan yang semakin sengit antara sekte Miaoyin melawan pihak musuh. Bahkan di sana juga tetua api langsung turun tangan untuk membantu. Tak cukup sampai di situ, Ziling juga segera bertempur ke garis depan. Dan ketika mereka mulai terpojok, Hanli akan langsung membantu mereka semua. Ketika pertarungan berlangsung, Hanli merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, saat itu juga muncullah pemimpin sebenarnya dari Pulau Scorpio. 是一伙的，我们此事复杂，这引导是什么关系？这里日子一会儿，这些人随时接应于我，得让全会一笔起解。看来终于来了。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.